TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, masih ingatkah Anda, khususnya bagi Anda yang merasa menjadi warga Nahdlatul Ulama, ada seorang Habib yang begitu tega merendahkan muasis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari itu kosong, Hasyim Asy'ari itu hanya dongeng belaka, kosong, bodoh semuanya, tidak ada isinya. Warga NU sekarang itu kalau mengikuti Hasyim Asy'ari itu bohong semuanya, goblok semuanya. Itu dia mengatakan semacam itu dengan terang-terangan. Sudah lama sekali dia mengatakan semacam itu. Dan ternyata warga Nahdlatul Ulama sepertinya diam 1000 bahasa. Tidak ada yang melakukan respon keras apapun membela Mbah Hasyim Asy'ari. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Tetapi warga Nahdlatul Ulamanya sendiri, kalau boleh dibilang, hanya beberapa gelintir orang yang kemudian bersuara tidak terima dengan hinaan dari Faisal Assegaf ini. Habib Faisal Assegaf. Si Habib Faisal Assegaf ini begitu terang-terangannya, begitu arogannya merendahkan Mbah Hasyim Asy'ari. Warga NU, para kiai-kiainya, para ansornya, para bansernya, patayatnya, muslimat, semuanya diam 1000 bahasa. Tapi setiap kali berceramah para kiainya, para ustadznya, para ibu-ibu muslimatnya, para ansornya, para bansernya, hanya berkata, siapa yang berani melawan NU akan kualat. Mereka diam 1000 bahasa, tidak berani menunggu apa yang terjadi, didiamkan saja semuanya. Gak berani melakukan pembelaan terhadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika direndahkan, bahkan ketika Gus Dur direndahkan sedemikian rupa oleh mereka para kabib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad juga diam. Dan sedulur TV Al-Waha, hari ini kita melihat hari Selasa, hari ini ya, tanggal 15 April, kita melihat informasi yang terbaru bahwa si Faisal Assegaf itu ternyata sekarang sudah mulai menuai karma, menuai kualat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita dengarkan informasinya sedulur TV Al-Waha. Perkembangan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menarik perhatian publik. Kali ini, nama Faisal Assegaf ikut terseret dalam proses pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK bahkan menyita 6 barang, termasuk alat elektronik, yang dinilai berpotensi berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada aspek hukum semata. Nama Faisal Assegaf selama ini dikenal luas sebagai sosok yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial di ruang publik. Sejumlah pernyataannya bahkan pernah menuai kritik keras karena dinilai merendahkan tokoh-tokoh ulama besar Nusantara. Salah satu yang paling banyak disorot adalah pernyataannya terkait Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang dihormati oleh jutaan warga Nahdliyin di Indonesia. Selain itu, beberapa kiai Nusantara lainnya juga disebut pernah menjadi sasaran kritik keras dari Faisal. Yang menarik, meskipun pernyataan-pernyataan tersebut menuai polemik luas di masyarakat, tidak banyak langkah hukum yang diambil oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini kemudian memunculkan persepsi di sebagian masyarakat bahwa sosok Faisal Assegaf seolah kebal dari konsekuensi hukum. Kini, dengan adanya pemeriksaan oleh KPK, publik mulai mempertanyakan, apakah ini akan menjadi titik balik? Meski statusnya masih sebagai saksi, keterlibatan dalam proses penyidikan lembaga sekelas KPK
tentu bukan hal sepele. Terlebih lagi, penyitaan barang elektronik membuka kemungkinan adanya penelusuran data yang lebih mendalam. Sebagian kalangan menilai ini menjadi momentum penting untuk melihat apakah hukum benar-benar ditegakkan secara setara tanpa memandang latar belakang, pengaruh, atau posisi seseorang di ruang publik. Namun demikian, penting untuk tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Hingga saat ini belum ada penetapan bahwa Faisal Assegaf terlibat secara langsung dalam tindak pidana. Semua proses masih berada dalam tahap penyelidikan dan pendalaman oleh KPK. Di sisi lain, kasus ini juga membuka kembali diskusi yang lebih luas tentang etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Kebebasan berekspresi memang dijamin, namun tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut penghormatan terhadap tokoh, nilai, dan kelompok masyarakat tertentu. Publik ini menunggu langkah lanjutan dari KPK. Apakah penyidikan ini akan berkembang lebih jauh atau justru berhenti pada batas pemeriksaan saksi masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, sorotan terhadap kasus ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal konsistensi keadilan dan tanggung jawab moral di ruang publik. Demikian laporan kami. Nah, itu dia Sedulur TV Al-Waha, sebuah informasi terbaru di mana Faisal Assegaf sekarang sedang menjalani atau sudah menjalani pemeriksaan oleh KPK terkait kasus korupsi transportasi. Bila sudah ada tindakan dari KPK menyorot kepada satu tokoh, yaitu salah satunya ini adalah si Faisal Assegaf ini, tidak tertutup kemungkinan ia akan menjadi tersangka. Ketika dia diproses dan tidak bisa memberikan bukti-bukti yang valid bahwa dia tidak terlibat, maka tentunya nanti statusnya akan dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, kan begitu. Nah, kalau kita lihat dari apa yang sering dia lakukan dengan mendiskreditkan tokoh-tokoh ulama Nusantara, ini boleh kita bilang bahwa Faisal Assegaf saat ini sedang menuai karmanya, sedang mengawali untuk mendapatkan kualat Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama Nusantara, Sedulur TV Al-Waha. Semoga saja apa yang terjadi tidak hanya sebatas sebagai informasi belaka, tetapi juga betul-betul ada tindakan nyata dari KPK yang bekerja dengan sebaik-baiknya dan betul-betul meneliti secara detail bahwa Faisal Assegaf itu nantinya bukan hanya diduga, tetapi juga betul-betul menjadi pelaku yang kemudian menyeret dia ke ranah hukum yang lebih jauh lagi. Ini bukan muatani ya, tapi ini hanya sekedar memberikan motivasi kepada KPK agar bekerja seprofesional mungkin. Karena jangan sampai KPK singkatannya justru menjadi Komisi Pencari Komisi. Kalau singkatannya sudah KPK menjadi Komisi Pencari Komisi, itu udah kacau, tambah kacau KPK-nya. Tapi kita masih tetap husnudzon dan dipercaya kepada KPK bahwa KPK akan bekerja sebaik-baiknya demi membersihkan bumi Nusantara ini, demi membersihkan pemerintahan ini dari tangan-tangan kotor yang berusaha meraup keuntungan dari pemerintah, dari pos-pos pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang duduk di pos-pos pemerintahan, di pos penting, itu banyak sekali. Dan tidak tertutup kemungkinan mereka bisa saja melakukan manuver-manuver untuk menyelamatkan klannya sendiri, untuk tetap mengglorifikasi bahwa Khabib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa menguasai negara ini. Nah, Sedulur TV Al-Waha, kita berharap banyak kepada petugas-petugas dari KPK untuk bisa mewujudkan KPK yang betul-betul sebagai komisi pemberantas korupsi. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.